Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azga Ulinuha dengan NIM 246151079. Saya kelas 3C Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas terkait keterampilan membaca. Apa sih keterampilan membaca itu? Keterampilan membaca adalah salah satu keterampilan dari 4 catur tunggal kebahasaan. 4 catur tunggal kebahasaan itu ada menyimak, ada berbicara, ada membaca, dan juga ada menulis. Nah, membaca ini berada di nomor 3 yang tadi saya sebutkan itu. Nah, tapi dalam hemat kali ini saya akan membahas mengenai membaca pemahaman. Kan membaca itu kan ada banyak ya, ada membaca teliti, ada membaca pemahaman ini yang akan saya bahas, ada membaca kritis dan lain-lain, pokoknya banyak. Nah, membaca ini kita memerlukan konsentrasi atau kesadaran penuh agar kita bisa memahami apa isi bacaan itu. Dari membaca pemahaman itu, saya akan menjelaskan apa itu membaca pemahaman. Membaca pemahaman itu adalah suatu kegiatan membaca yang membaca tulisan maksudnya. Suatu kegiatan membaca dengan penuh kesadaran atau penuh konsentrasi agar atau bertujuan kita untuk mengetahui hal apa yang tersurat di dalamnya. Tidak hanya yang tersurat, tapi juga hal apa yang tersirat di dalamnya. Nah, intinya membaca pemahaman ini adalah kegiatan membaca yang penuh dengan perhatian untuk mengetahui apa yang tersurat dan apa yang tersirat dalam isi bacaan tersebut. Nah, tujuannya yaitu ada mencari ide pokok, mencari informasi penting dari bacaan tersebut, dan kita juga bisa menilai tapi dalam konteks isi bacaan tersebut. Maksudnya kita bisa memberi penilaian apakah hal yang kita baca ini merupakan bermanfaatan atau tidak. Nah, itu kita bisa menilai apa yang kita baca itu. Selain itu, tujuannya yaitu juga berkorelasi atau penggabungan antara pengalaman kita pribadi terus kita membaca itu digabungkan. Oh, misal aku pernah membaca puisinya Jokpin. Nah, itu kan di dalamnya banyak sajak-sajaknya, mungkin di surat kopi lah, itu banyak sedikitnya setiap rezeki perlu dirayakan dengan secangkir kopi. Itu kita bisa digabungkan atau dihubungkan dengan pengalaman pribadi. Oh, Jokpin itu dalam puisinya begini, tapi aku pernah mengalami hal itu atau apa. Nah, itu salah satu tujuan dari membaca pemahaman itu gitu. Ya, pokoknya ini pada diksi ini pemahaman, yaitu kita membaca pemahaman ya untuk agar kita paham tentang isi bacaan itu. Nah, langkah-langkahnya bisa dijalani dengan memulai kita menetapkan dulu pada diri kita tujuan kita membaca itu apa, yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa mengetahui dari bab awal atau pembahasan awal, pendahuluan pada objek yang kita baca itu. Kita bisa memulai dari situ. Selanjutnya kita bisa menggunakan teknik skimming atau membaca dengan cepat. Nah, itu pertama-tama kita membaca dengan cepat, terus. Nah, lalu kalau belum paham kita baca lagi, yaitu menggunakan teknik membaca scanning atau membaca dengan teliti isi bacaan tersebut agar kita mengetahui. Selanjutnya kita kalau sudah teliti, kita juga berhak memberikan pertanyaan pada isi bacaan tersebut. Maksudnya ketika kita membaca suatu buku
bla 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 bla. Oh, itu kita nggak harus langsung percaya sama bacaan itu nggak harus. Ada kalanya kita itu mempertanyakan apa maksudnya bacaan tersebut, maksud penulis itu apa. Nah, itu di situ. Selanjutnya kita juga bisa menilai, terus selanjutnya kita bisa memberi kesimpulan atau merefleksikan pada diri sendiri tentang apa yang kita baca itu. Nah, contohnya ya, ini saya kasih contoh ya. Saya menggunakan buku Islam dan Budaya Jawa, penulis Dr. Ades Abdul Faisal MHum Dr. Samsul Bakri MSI, diterbitkan oleh Elsap Lembaga Studi Agama dan Budaya Surakarta. Nah, ini tapi saya langsung masuk ke dalam halaman 148 149. Ini di sini dituliskan salah satu tembang, yaitu lir-ilir. Lir-ilir versi Jawanya dan juga versi bahasa Indonesia. Nah, ini saya sedikit tak bacakan ya. Lir-ilir, judulnya lir-ilir. Ini awalannya begini. Lir-ilir tandure sumilir, tak ijo royo tak senggoh temanten anyar. Bocah angon penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo puas sudut tetiro. Nah, dan seterusnya. Lalu di sini juga diberi bahasa Indonesianya, yaitu lir-ilir. Bangunlah, sadarlah, tanaman padi telah bersemi, dedaunannya telah menghijau bagaikan pengantin baru. Wahai penggembala, tolonglah panjat pohon belimbing itu. Tak peduli licin dan susah, panjatlah untuk mencuci pakaianmu. Nah, di sini juga dijelaskan beberapa pemaparan dari makna dari tembang tersebut. Nah, ini saya juga akan singgung ini. Ini Mas. Di sini dijelaskan yaitu yang pertama, makna tembang lir-ilir. Tembang di atas penuh dengan ungkapan metaforis dengan menggunakan lambang kias tanaman yang dianggap familiar bagi masyarakat agraris Jawa Indonesia. Lir-ilir berarti bangun dan sadarlah, menandai era baru. Nah, ini adalah suatu ide pokok. Suatu ide pokok ini. Ide pokoknya ini. Lalu informasi pentingnya itu ya menjelaskan yang sebelumnya juga informasi pentingnya. Kenapa lir-ilir berarti bangun dan sadarlah, menandai era baru. Nah, itu maksudnya karena perubahan politik dari pemerintahan Majapahit Hindu ke pemerintahan Islam Demak. Nah, kalau kita awal-awal membaca ini belum paham, kita bisa mengulanginya kalau membaca pemahaman itu. Atau kita baca lagi. Tembang di atas penuh dengan ungkapan metaforis dengan menggunakan lambang kias tanaman yang dianggap familiar bagi masyarakat agraris Jawa Indonesia. Nah, berarti tembang itu penuh dengan ungkapan metaforis. Lalu lir-ilir berarti bangun dan sadarlah, menanti era baru. Nah, jadi lir-ilir itu maknanya itu bangun dan sadarlah, yaitu menandai era baru. Bangun dan sadarlah itu maksudnya sebagai pertanda bahwa ini akan memulai era baru. Nah, informasi pentingnya apa? Kenapa lir-ilir diartikan bangun dan sadarlah? Karena pada masa itu perubahan politik dari pemerintahan Majapahit Hindu maksudnya ke pemerintahan Islam Demak. Nah, itu adalah informasi pentingnya. Jadi kita bisa simpulkan pada paragraf awal ini, kita bisa simpulkan sedikit bahwa tembang lir-ilir ini adalah tembang yang syarat akan makna, tembang yang menggunakan ungkapan-ungkapan metaforis dan acapkali memasukkan diksi-diksi yang berkias atau bersifatnya itu tanaman-tanaman itu. Misalnya itu dianggap familiar di Jawa Indonesia atau disebut masyarakat agraris pada masa itu mungkin ya. Nah, informasi pentingnya yaitu itu kan tadi lir-ilir berarti bangun dan sadarlah, menandai era baru. Nah,
informasi pentingnya yaitu karena perubahan politik dari pemerintahan Majapahit Hindu ke pemerintahan Islam Demak. Berarti kesimpulannya itu tadi, dari ilir ini artinya bangun dan sadarlah. Bangun ini maksudnya apa? Ya karena kita akan menandai era baru, pergeseran dari kerajaan Hindu Majapahit ke kerajaan Demak Batara. Maksudnya itu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada kesalahan pembahasan atau saya kurang dalam menyampaikan hal ini, saya mohon maaf. Nah intinya apa tadi? Membaca pemahaman itu adalah membaca dengan penuh kesadaran untuk mengetahui apa dari isi bacaan tersebut, baik itu yang tersurat ataupun yang tersirat. Terima kasih.